Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tizaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nah, di dalam video kali ini saya akan meresum sebuah mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul besar Supervisi Pendidikan. Nah, sebelum ke situ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah Ritonga, biasa dipanggil Nurul dengan NPM 211434216. Nah, langsung saja saya akan membahas sedikit pengertian tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Nah, di sini menekankan di dalam supervisi pendidikan tersebut kita sebagai calon guru itu menekankan supaya pembelajaran itu ke depannya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dan lebih bisa ditingkatkan lagi. Nah, kemudian ada juga ruang lingkup supervisi pendidikan. Nah, di dalam ruang lingkup tersebut terbagi ke dalam 7 poin. Poin yang pertama ada supervisi di bidang kurikulum, yang kedua ada supervisi di bidang kesiswaan, yang ketiga ada supervisi di bidang kepegawaian. Nah, yang dimaksud dengan supervisi kepegawaian itu mencakup guru dan serta juga ada yang mencakup tata usaha, karena tata usaha itu juga termasuk ke dalam suatu organisasi yang membentuk suatu sekolah itu untuk bisa melengkapi semua fasilitasnya. Kemudian ada supervisi di bidang sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana itu contohnya seperti ruang lab. Ruang lab yaitu terkhusus untuk mata pelajaran IPA dan juga berbagai keperluan yang digunakan untuk pelajaran IPS seperti global, sejarah peta dunia dan sebagainya. Kemudian ada supervisi di bidang keuangan. Nah, supervisi di bidang keuangan ini biasanya dikelola oleh TU atau juga disebut dengan tata usaha. Kemudian ada supervisi bidang humas. Supervisi bidang humas ini adalah hubungan masyarakat dan ini sangat berpengaruh di dalam supervisi pendidikan juga walaupun dia hubungan masyarakat. Kemudian tujuan. Di sini ada tujuan supervisi pendidikan adalah memperbaiki pengajaran, dan tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis, bimbingan kepada guru dan staf agar personal tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses pembelajaran. Adapun fungsi supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah dalam artian luas, membina program pengajaran yang sebaik-baiknya sehingga ada usaha perbaikan. Makanya diperlukan supervisi pendidikan. Kemudian ada juga yang dinamakan peranan. Peranan itu sama dengan fungsi. Nah, di sini peranan supervisi pendidikan di mana tugasnya adalah memeriksa setiap persiapan mengajar yang dibuat oleh guru tersebut. Di sini guru harus berperan menyiapkan pengajaran. Contohnya seperti judul besar dalam sebuah kelas itu supaya apa? Supaya pembelajaran lebih bisa disampaikan guru secara lebih baik dan lebih maksimal karena dia sudah mempunyai materi yang telah dia persiapkan sebelumnya.
adanya peranan supervisor. Supervisor itu juga disebut dengan supervisi, dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi mutu penting dalam pendidikan. Selanjutnya, ada juga disebut dengan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, di mana prinsip-prinsip supervisi pendidikan tersebut terbagi ke dalam 13 bagian. Tapi saya mengambil 3 bagian dari 13 prinsip-prinsip supervisi tersebut. Yang pertama, ada supervisi bersifat konstruktif yang membimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, ada supervisi harus didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Nah, di dalam sini kita tidak bisa membuat semena-mena apa yang kita inginkan, karena di sini sudah dijelaskan bahwa supervisi harus didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yakni supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Kemudian pendekatan dalam supervisi pendidikan. Nah, di dalam pendekatan, ternyata di supervisi pendidikan tersebut ada yang dinamakan pendekatan. Di dalam pendekatan supervisi terdapat tiga pendekatan supervisi pembelajaran, yaitu pendekatan direktif, pendekatan kolaboratif, dan pendekatan non-direktif. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah. Nah, ternyata di dalam supervisi pendidikan tersebut ada juga langkah-langkah. Nah, gunanya langkah-langkah adalah untuk bisa memudahkan dan memperlancar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru supaya bisa menjadikan lebih efektif dan efisien di dalam sebuah pembelajaran tersebut. Makanya diperlukan langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu perencanaan. Rencana sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan juga harus berjalan dengan baik dan lancar, dan guru juga harus menguasai semua materi dan bisa untuk lebih baik lagi. Dan kemudian ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini sangat perlu diterapkan oleh seorang guru di dalam pembelajaran. Supaya apa? Supaya seorang guru itu bisa menilai dan memilah kemampuan siswa untuk mengetahui sejauh mana dia sudah mempelajari dan dapat menerapkan pembelajaran itu di baik di sekolah maupun di kehidupannya, di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini evaluasi itu bisa untuk meningkatkan kemampuan siswa, dan juga kita bisa menilai sebagaimana dan sejauh mana kemampuan siswa di dalam proses pembelajaran. Dan kita sebagai guru harus bisa semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembelajaran dan juga lebih bisa memperluas dan memperdalam makna dari sesuatu pembelajaran yang sudah kita bawakan. Nah, demikianlah penjelasan saya seputar supervisi pendidikan. Apabila terdapat kesalahan saya dalam pengucapan kata, saya memohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basrin mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.